warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan suatu kisah yang saya alami yang baru kemarin terjadi. Jadi hari kemarin itu untuk saya hari sial saya, karena di hari-hari sebelumnya itu tidak ada masalah apa-apa. Saya bekerja seperti biasanya di suatu tempat, yaitu di desa Pandebeh. Nah, di sana itu ada suatu Daerah mana itu? daerah mana ya? Sedih. Madura ya. Nah, Madura. Daerah Madura. Ini saya kerja sebagai kontraktor atau bagian pembangunan. Di situ itu saya itu di hari pertama sampai 6 hari itu tidak ada masalah apa-apa. Tapi setelah itu ada pembangunan baru, yaitu di suatu gunung situ itu ada Dekat gunung. dekat gunung itu ada buju atau makam keramat. Itu makam keramat. Nah, tahun-tahun kemarinnya itu karena itu nggak pernah dirawat, dan sekarang ini ada perawatan, yaitu salah satunya itu dibangun. Tempat itu dibangun. Di pojoknya, di Bujuknya makamnya. itu dibangun. Wah. Jadi dia itu dibuatin semua itu. Pohon-pohon itu dibuatin semua dan dibikin jalan bertangga. Jalan itu bertangga dan nyampe ke atas. Tingginya mungkin kira-kira dari bawah itu sekitar ada, kalau muter itu sekitar ada 100 meter dari bawah itu. Di gunung ya. Di gunung itu. Dataran tinggi. Dataran tinggi. Dari bawah itu naik gini. Hari pertama saya memang kenal ada orang situ. Ada orang situ kenal, katanya itu juru kunci-nya. Juru kunci-nya itu kenal sama saya. Hari pertama dia cerita bahwa saya sini mau dibangun dan itu akan dibuat congkop atau suatu tempat untuk rumah-rumahan untuk makam itu. Jadinya nanti kalau peziarah-peziarah ke sana itu bisa nggak kehujanan, bisa berteduh di sana dari panas atau gimana, untuk istirahat itu bisa. Hari pertama itu ya selamatan juga, di sana ramai orang itu, orang kampung datang semua untuk selamatan di sana supaya orang yang bekerja itu selamat. Hari pertama waktu itu hari Jumat, bukan. Berarti ini pembangunan makam keramat. Pembangunan makam keramat Diperbarui. diperbarui. Tapi sebelumnya nggak ada bangunan, itu, nggak ada Cuma bangunan. Cuma makam toh. biasa itu, makam biasa. Tapi sekarang ini bangun, dan kayu-kayu di pinggirnya itu ditebangi semua, dibersihkan semua. Waktu hari pertama itu nggak ada masalah. Besoknya saya lewat lagi, itu hari apa ya? Hari Jumat itu libur. Terus hari Sabtunya ada kegiatan dikit, tapi mulai hari Senin itu baru ada kerja. Nah, waktu hari kerja hari Senin itu mulai itu makhluk-makhluk itu keluar semua. Yang saya nampak, saya datang ke sana, saya nampak itu ada makhluk yang tinggi besar dan tubuhnya warnanya hijau, rambutnya gimbal dan giginya bertaring. Matanya besar begini, matanya besar. Orangnya tingginya mungkin sekitar 4 meter lebih. Setelah berapa hari itu? Setelah ada 4 hari dari awal emang nggak ada gangguan. pertama Ya? nggak ada gangguan. Saya lewat itu ada itu. Terus itu saya Siang ya itu kejadian siang. Siang. Duh, kok ada nampak makhluk kayak gini ya? Akhirnya saya itu situ kan ada beberapa orang kenal juga di situ saya. Jadinya saya tanya-tanya, di sini kayaknya kok ada hawa-hawanya nggak enak. Iya, memang saya nampak gitu. Saya nampak terus situ tuh ada di batu, situ ada batu tapi mau jatuh, batu tapi sudah bertahun-tahun nggak pernah nggak jatuh. Padahal itu batu itu sudah miring, tinggal dikit aja itu, tapi nggak jatuh. Keadaannya itu batu itu udah miring. Ada sedikit gini aja. Andai kan itu memang bukan kuasa Allah atau gimana, nggak ada itunya, itu jatuh. Kalau jatuh rumahnya orang kampung itu kena semua itu. Batu besar berarti. Batu besar, tapi udah miring gini. Makam apa? Makam apa namanya? Makam apa saya itu juga kurang paham. Katanya tujuh apa itu saya kurang paham.
nanti apabila nanti saya tanyakan lah ke orang situ, saya juga nggak tahu, belum pernah tanya saya itu masalah. Akhirnya situ itu saya nampak di atas batu itu ada sesosok makhluk, separuhnya manusia, separuhnya ular. Separuhnya itu ke atasnya itu manusia, separuhnya itu ular. Bukan kecil, besar. Di batu itu. Di batu itu. Dan ke atasnya lagi saya nampak lagi ada orang perempuan pakai kebaya, pakai semacam zaman kerajaan dulu, rambutnya disanggul, terus pakai gelang di sini gitu, pakai sampai atau pakai sewe itu ya, pakai sampai Kayak keraton. makanya zamannya kerajaan itu ada satu. Tas keduanya ada lagi di sebelah agak timurnya perempuan tadi itu, seorang lelaki tua bersorban ya, rambutnya itu putih panjang, janggutnya juga putih, jubahnya putih, tapi normal orangnya, normal biasa situ itu. Terus ada lagi satu lagi ada lagi, tapi agak sebelah barat sebelahnya si perempuan tadi itu, sebelah agak baratan lagi itu ada perempuan rambut panjang tapi bajunya merah gitu, kayaknya kuntilanak tapi berbaju merah. Kuntilanak merah. Kuntilanak merah itu. Nah, jadi di situ itu saya nampak ada 5 makhluk. 5 makhluk di situ itu. Bukan malam, siang loh itu. Iya. Siang loh itu. Sekitaran pengalaman saya. jam berapa? Sore Sekitar, apa? enggak, Siang. berangkat pagi sekitar Oh, jam 7. Jam 7 setengah 8 antara gitu. Saya berangkat itu. Kan dari sana itu dari naik pas turun. Waktu turun itu sepeda motor ya saya matikan. Sudah turun sendiri. Jadinya situ itu ada penampakan yang apa itu saya lihat gitu. Habis itu saya kerja, apa itu terus turun saya kerja seperti Oh, di biasanya. perjalanan itu ya. Dalam itu kan nggak jauh. Oh, nggak Dari jauh. tempat itu nggak jauh, paling sekitar 50 meter dari tempat itu. Dari tempat saya kerja Iya. itu ada 50 meter. Nah, terus kenapa terus itu rame-rame kerja ya, satu hari itu rame banget, orang itu riuh banget, yang kerja di atas riuh banget, rame banget. Hari pertama nggak ada masalah, hari kedua itu kok yang turun bukan yang 5 itu, lain. Ternyata yang makhluk yang nggak kelihatan lainnya itu turun semuanya, turun gunung semuanya, turun menyebar di seluruh kampung. Terus salah satunya tempat saya kerja. Nah, tempat saya kerja itu saya itu naik untuk melihat sudah batasnya itu apa itu nyusunan bata sudah 4 meter atau belum, itu lagi saya itu mengukur, menimbang itu ketinggiannya itu. Saya itu naik brembong itu, naik apa semacam kabulding tapi dari kayu itu. Tapi kemarinnya itu dipakai, dibawa ke sarang kemari itu tidak ada masalah, nggak ada masalah sama sekali. Brenggong ya. Brenggong itu nggak ada masalah. Lah waktu saya naik, kenapa langsung wah, tahu-tahu saya sudah dibawa. Pingsan. Hah? Enggak, pingsan. Nggak pingsan, tahu-tahu saya sudah dibawa. Keadaan saya sudah terlungkup. Tapi untung kok nggak muka yang ini terjaga sama ini sama ini yang terutama ini sakit banget ini saya. Rasa sakit banget saya. Jadinya benturan tuh keras banget. Bam, sampai sekarang terasa sakit. Dan ini tangan ini, alhamdulillah, ini kemarinnya nggak bisa buat gini, nggak bisa. Ini nggak bisa. Ini sudah bisa ini saya. Loh, ini. Luka, ada lukanya bagaimana? Ini lukanya ada ini. Ini ada. Nah, ini Di tangan ada. di tangan ini ada pembengkakan ini. Bengkak. Ini bengkak, ini warna biru ini. Nah ini. Ya. Ini bengkak ini. Sini ada juga ada bengkak tapi di sini. Karena nampaknya ada bengkak. Ya. Ini juga ada luka ini tapi ini. Cuma di sini juga dalam kayaknya. Dalam di sini. Lukanya dalam. Jadi waktu itu nggak terasa apa-apa. Itu makhluk-makhluk itu tahu-tahu itu sudah ada di bangunan situ, jadinya atau aku nggak menyalahkan mereka atau gimana, mungkin terganggu karena diusik tempatnya itu, akhirnya lari ke kampung itu. Pas
langsung kita kerja itu langsung. Maksudnya diusik di mana? Di lokasinya mereka Lokasi sendiri? sana kan lagi dibangun kan, termasuk terusik kan? Oh, dibangun. Oh, berarti sampean bukan kerja di tempatnya mereka ya? Enggak, Oh. mereka terusik turun ke kampung gitu loh. Berarti sampean kan kerjanya yang di kampung itu kan? Saya kerjanya di kampung itu. Jaraknya paling 50 meter dari tempat itu. Jaraknya 50 meter dari tempat itu. Jadi saya turun. Itu mungkin turun semua. Turun dari situ, dari gunung itu turun semua, itu pas mengganggu kita kerja. Itu sudah 2 kali itu kejadiannya itu, tapi kedua kalinya itu nggak masalah, tapi masih bisa selamat masih ya. Mereka jatuh, tapi masih bambu itu masih masih lengket, ada ikatan. Kalau saya itu bukan nggak ada ikatan sama sekali, kayu itu langsung patah, wah langsung tahu-tahu di bawah rasanya sakit banget, bener-bener. Berapa meter? 4 meter. 4 meter. Kita itu lagi nimbang itunya, ketinggiannya, ukurannya itu. Dan dari kejadian itu menurut saya ini udah enggak di luar nalar gitu. Karena apa? Saya nampak sekelebatan itu hitam-hitam itu banyak banget di situ itu. Pokoknya banyak banget yang turun gunung itu banyak banget. Karena terusik oleh mereka yang ramai. Jadinya mereka turun semua. Nah, turun bukan mengganggu yang di atas, tapi mengganggu yang di bawah. Kok bisa nggak terganggu ya yang di atas ya? Padahal kan Ya, karena di sana ada juru kuncinya. mungkin baca-baca apa mungkin pengusir mungkin ada ya? Mungkin juga ada mungkin itu ada. Kita kan juga nggak tahu kalau ada efek seperti itu, nggak tahu juga kan. Tapi memang di awal-awal itu nggak ada terasa apa-apa sama sekali. Tapi setelah kejadian itu saya gabungkan itu kan kok kayaknya kejadian ini baru ini itu. Nah, setelah itu pas saya sambung ternyata kejadiannya memang dari sana itu, dari atas itu semua makhluk itu turun dan mengganggu kita yang lagi kerja. Kita nggak tahu apa-apa, ternyata saya telusuri itu terganggu oleh mereka yang lagi kerja di sana itu. Jadi makhluk-makhluk itu seakan-akan itu merasa terusin, akhirnya sasarannya orang yang nggak tahu apa-apa yang di bawah gitu. Korbannya cuma satu sampai itu apa ada yang saya aja, korbannya saya aja. Nah, kebetulan saya itu memang lagi nggak fokus mungkin, lagi nggak fokus ya. Terus gini, mungkin saya lihat itu banyak sekelebatan itu warna hitam itu ikut juga itu, maksudnya membebanin tempat itu. Membebani tempat saya yang saya berdiri ini tuh, akhirnya jatuh rapat gitu, itu pecah itu langsung, kayu itu berantakan, wah langsung gitu. Tapi lucunya apa, itu padahal gandeng 3 loh, ini ada lagi orang sebelah sini, tapi tempat saya saja yang pecah itu, tempat saya aja yang pecah. Akhirnya saya jatuh, saya antara sadar dan tidak itu, dada saya itu sakit, sudah nggak bisa napas. Akhirnya ada teman-teman langsung diangkat, tidak bisa jalan, saya tertati-tati dibawa ke musola, dibuka semua baju, dikasih minum, terus dipijat semuanya, jemput pakai minyak itu sampai sampai enak lah intinya. Akhirnya sekitar jam 4 lebih itu saya pamitan pulang. Akhirnya saya nggak rame-rame, naik sepeda ya sudah normal lah, biasa. Tapi nyampe rumah ternyata sakitnya tambah parah sakitnya. Terus di rumah saya cerita sama istri tapi pelan-pelan biar gak kaget. Akhirnya ya seperti apa itu. Mas? Mungkin ada
hal yang bisa dipetik dari kejadian itu? Ya menurut saya kita itu kan begini, kalau kita kerja, banyak-banyak lah baca sholawat, baca istighfar, terus jangan apa ya, kita kerja harus fokus, jangan apa itu ya, meremehkan suatu pekerjaan apapun itu jangan diremehkan, dan apa yang kita pijak itu harus benar-benar kita itu lihat bahwasanya itu aman untuk kita, itu harus kita benar-benar kita teliti dan harus hati-hati. Mungkin pas waktu itu sampean lalai mungkin ya. Lalai ya. Itu saya akuin, itu mungkin saya lalai dan saya kurang fokus, itu aja itu. Ya nggak bisa nggak bisa fokus karena pekerjaan tadi itu. Ya saya ingat hal-hal seperti itu jangan dianggap remeh karena akibatnya fatal banget, benar-benar fatal. Akhirnya saya kan nggak bisa kerja juga hari ini, sama kemarin nggak bisa kerja, jadi keadaannya seperti ini. Terus mau gimana lagi? Akhirnya ya cukup sekian dulu cerita saya, ini cerita nyata. Cerita nyata. Cerita nyata di saat saya kerja. Emang nyata semua cerita. Nyata semua. Ya. Ya segitu aja, cukup cerita saya. Mohon dukungannya, jangan lupa subscribe, share, and comment. Gimana untuk promo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.